Selamat pagi semua. Pagi. Sekali lagi selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar di hari ini? Yes. Oke, tadi ada yang bilang baik, ada juga yang bilang dahsyat dan luar biasa. Akan satu orang maju ke depan. Oke, silakan Putri. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun perjalanan anak-anakku dan membawa tempat ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk Putri. Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran dari teman-teman semua. Tia Mananohas hadir, kemudian Mikael Darael, Kawati Tumandung. Di minggu sebelumnya Ibu mau ingatkan atau kita mengingat secara bersama-sama, oke, faktor-faktor yang menyebabkan sampai terjadinya konflik. Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, karena adanya perbedaan di antara kita individu, kemudian karena perubahan sosial. Jadi benar sekali teman-teman, seperti yang teman-teman katakan, bahwa apa sih faktor-faktor yang menyebabkan sampai terjadinya konflik? Itu pada dasarnya karena adanya perbedaan di antara kita semua. Di hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi kelompok sosial. Benar sekali, klasifikasi kelompok sosial atau bentuk-bentuk konflik. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah peserta didik atau teman-teman semua mampu menganalisis bentuk-bentuk konflik melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok, dan talking stick dengan tepat. Jadi, talking stick artinya yang berbicara. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru. Silakan teman-teman semuanya perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kalau berdasarkan dua gambar ini yang teman-teman perhatikan ini, yang termasuk dalam konflik antar kelompok, gambar sebelah kanan atau gambar sebelah kiri? Gambar sebelah kanan. Benar sekali. Kemudian konflik antar individu berarti sebelah kiri. Sebelah kiri. Surjono Sukanto menyebutkan ada lima bentuk khusus daripada konflik. Silakan kita baca. Bentuk konflik menurut Surjono Sukanto yaitu yang di poin pertama. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Biasanya juga timbul karena persoalan saling membenci. Konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan-perbedaan ras seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satunya rasanya menjadi kelompok mayoritas. Sebagai contoh, konflik antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Afrika Selatan. Yes, benar sekali Landa. Sampai sejauh ini teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, berarti kalau tidak, itu tandanya teman-teman sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang Ibu akan bagi teman-teman semua ke dalam beberapa kelompok, lebih tepatnya 3 kelompok. Sini kelompok 1 Ibu bagikan ada Regina, Landa, Mikael, dan Mirna. Ingat, itu kelompok 1. Oke, saat ini silakan teman-teman ke kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ucapkan goodbye untuk teman-teman saat ini. Jadi ada LKPD yang akan Ibu bagikan, Ibu Soprin. Sisa teman-teman berdiskusi dan kerjakan LKPD yang terdiri dari 5 soal. Banyak Kang? Banyak. Terdiri dari 5 soal. Jadi di sini teman-teman akan melakukan analisis. Kemudian di sini
Untuk menjawab LKPD dari 5 soal ini, teman-teman kalau butuh bantuan, kalau misalkan so berdiskusi kok masih agak kesulitan, silakan teman-teman cari dari sumber yang lain, seperti salah satunya contoh, di sini ada bahan ajar atau materi yang sudah Ibu sediakan dalam QR Code, Kang. QR Code ini disedia, Ibu ada sedia. Jadi di dalam sini, kalau teman-teman mau scan, dia muncul materi tentang klasifikasi atau bentuk-bentuk daripada konflik. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, terimalah, dan ini untuk kelompok 3. Silakan baca petunjuk di LKPD yang ada. Buka di sini. Nah, silakan ini untuk bahan ajar. Scan QR code di situ. Nah. Oke. Oke, ya itu materi bahan ajar yang bisa teman-teman jadi patokan untuk teman-teman jawab LKPD. Jadi kalau antar tetangga ini, antara Anissa dan Widya, kalau berdasarkan pihak-pihak yang berkonflik menurut Surjono Sukanto, konflik yang terjadi antara tetangga ini termasuk dalam bentuk konflik apa? Politika, internasionalkah, atau ya konflik pribadi? Kemudian jelaskan kenapa termasuk dalam konflik pribadi. Itu maksudnya teman-teman. Begitu juga dengan ini. Nah, kalau 2, 3 berdasarkan posisi konflik, posisi pelaku yang berkonflik. Kan kalau berdasarkan posisi ada konflik horizontal dan vertikal. Kalau konflik antara tadi unjuk rasa yang terjadi, berarti orang menuntut. Berarti itu konflik berdasarkan posisi, dia vertikal atau horizontal. Vertikal, seperti itu dan seterusnya. Jadi teman-teman menganalisis, silakan. Iya. Akan melakukan presentasi melalui metode talking stick. Jadi ada tongkat yang akan Ibu berikan, kemudian tongkat ini akan berjalan dari satu orang ke satu orang peserta didik. Siapa yang memegang tongkat terakhir, dia harus menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Jadi untuk pertanyaan itu, tenang teman-teman, jangan takut. Karena semua berdasarkan apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman diskusikan. Boleh? Boleh? Boleh sekali. 2, 3. Sangiha ika kendade sarang papateku sidutu makaru arungunauku baliti gade dawali nembong bantu stop. Marvein terlalu menikmati, Kang. Marvein terlalu menikmati, jadi dia Ibu lagi memperhatikan Marvein sebentar jaga goyang-goyang di tongkat. Ibu akan bertanya kepada Marvein yang perwakilan kelompok 2. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 5 bentuk konflik yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Analisislah kalau konflik yang terjadi pada gambar di kelompok teman-teman kelompok 2 termasuk dalam konflik apa jika berkaitan dengan pihak-pihak yang berkonflik.
Silakan kelompok 2 yang diwakilkan oleh Marvein untuk menjawab. Konflik pada gambar di atas jika berkaitan dengan pihak-pihak yang berkonflik termasuk dalam bentuk konflik internasional, di mana konflik yang terjadi pada gambar di atas merupakan konflik yang terjadi antara dua negara yaitu Rusia dan Ukraina. Umumnya konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Oke, terima kasih. Jadi konflik antara Rusia dan Ukraina kalau berdasarkan 5 bentuk konflik menurut Surjono Sukanto, dia termasuk dalam konflik internasional. Oke, terima kasih. Terakhir berarti tongkat itu Pak Marvein. Torang nyanyikan DP lagu dari Sidutu Maka, begitu kan? Dengan suara yang terdengar. 1, 2, 3. Sidutu Maka luasa naungku soakin tiada di dalam membangan uge tak kere itu panjang gak rasa banyak lempar. Menurut Hakusnadi dan Bambang Wahyudi dalam buku Ranjabar tahun 2013 ada 3 bentuk konflik yang berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Analisislah konflik yang terjadi pada gambar yang Ibu bagikan kepada teman-teman di kelompok 3 termasuk atau berdasarkan posisi termasuk dalam konflik apa dan jelaskan, silakan Rats. It's okay, santai. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Konflik pada gambar di atas jika berkaitan dengan posisi pelaku yang berkonflik termasuk dalam bentuk konflik vertikal. Seperti masa buruh melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan UMP kepada pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman kita, Ras. Soakinari adi aku, soakinari adi stop. Berikan tepuk tangan untuk Mikael. Ya teman-teman, sudah di penghujung proses pembelajaran sosiologi untuk saat ini. Apa yang kita pelajari di hari ini? Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Oke, Konflik terbuka, konflik terbuka dan konflik tertutup. Oke, terima kasih. Berarti perwakilan dari kelompok 3. Kalau dari kelompok yang lain bisa. Oke, silakan. Ada orang teman Asaria, Kesia, terserah. Menurut Suryono Sukanto ada 5 bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik dan konflik internasional. Oke, ya luar biasa untuk kelompok 2, kelompok 3. Benar semua untuk teman-teman, mantap semua teman-teman di hari ini. Bahwa pihak yang berkonflik menurut Surjono Sukanto ada pribadi, ada rasial, kelas-kelas sosial, konflik politik dan internasional. Kemudian ini juga materi yang kita pelajari di hari ini. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua. Orang akan menutup untuk terampai proses pembelajaran di hari ini. Namun sebelum itu Ibu mau ingatkan, kalau di hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk konflik sosial, jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Boleh? Sekali lagi boleh? teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah menuntun proses. Amin.